Selamat malam, perkenalkan nama saya Nimade Rahayu, mahasiswa Universitas Sarimulia, Fakultas Kesehatan Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai oogenesis pada perempuan yang dibimbing oleh dosen penanggung jawab mata kuliah biomedik, Ibu Putri Yulianti, MKep. Yuk terus nonton, kita simak penjelasannya. Halo teman-teman semua, salam sehat untuk kita semua. Jadi di sini kita akan membahas mengenai oogenesis. Apa sih itu oogenesis? Jadi oogenesis merupakan proses menghasilkan sel kelamin pada wanita, dan untuk menyelesaikan proses oogenesis ini membutuhkan jangka waktu bertahun-tahun. Kok bisa sih? Jelas bisa dong. Oogenesis ini dimulai pada saat wanita berada pada fase embrio. Jadi selama berada dalam kandungan ibu, proses oogenesis ini sudah mulai terjadi. Pada mulanya, sel benih atau yang dikenal sebagai primordial germ cell akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan oogenium. Kemudian, oogenium ini akan membelah dengan cara mitosis untuk membentuk oosit primer. Tetapi kemudian, oosit primer akan menghentikan proses pembelahannya di profase meiosis 1 sebelum masa pubertas. Jadi yang dibawa oleh wanita sejak lahir bukan ovum melainkan oosit primer. Di mana oosit primer ini merupakan calon ovum yang dibawa oleh wanita sejak lahir. Artinya sejak lahir seorang wanita sudah dianggap memiliki persediaan oosit primer untuk seumur hidupnya. Bahkan saat lahir, ovarium mengandung sekitar 1-2 juta oosit primer. Luar biasa ya. Kemudian pada masa puber, hormon FSH atau yang disebut dengan follicle stimulating hormone akan merangsang sejumlah folikel untuk melanjutkan perkembangan dan pertumbuhannya. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai folikel, di mana folikel ini merupakan kantung-kantung kecil yang ada di ovarium. Dan biasanya satu folikel itu ada yang matang setiap bulannya, dan dalam 1 bulan itu hanya ada 1 folikel yang terpilih untuk melanjutkan meiosis 1 yang tadi belum selesai. Jika terpilih, artinya oosit primer akan menyelesaikan meiosis 1 dan memulai pembedahan meiosis 2. Tetapi kemudian akan berhenti kembali pada metafase 2 dan akhirnya menghasilkan 2 sel haploid yang ukurannya cukup berbeda. Sel yang lebih kecil disebut dengan badan polar pertama. Beberapa sumber menyebutkan bahwa badan polar ini kemungkinan akan membelah lagi, kemungkinan juga tidak. Yang jelas, badan akan tetap mengalami degenerasi dan sel yang lebih besar yang mengandung hampir semua sitoplasma oosit primer disebut dengan oosit sekunder. Kemudian oosit sekunder akan dilepaskan pada saat ovulasi. Jadi yang dilepaskan saat ovulasi bukan ovum, melainkan oosit sekunder. Hanya jika sperma menembus oosit sekunder ini, maka meiosis 2 akan dilanjutkan jika penetralisis spermat benar-benar terjadi, artinya oosit dengan cepat akan melengkapi meiosis 2 yang tadinya terhenti di metafase dan akan menghasilkan 1 sel telur besar yang dinamakan dengan ovum dan menghasilkan badan polar kedua yang sangat kecil. Karena tidak memiliki sitoplasma yang mengandung nutrisi, badan polar ini akan mengalami degenerasi dan mati. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai oogenesis. Jika ada salah dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.